di istana, Pak Prabowo sampaikan Pak Erik, dana yang saya bantu PSSI mungkin nanti sebagian akan cair bulan Januari. Artinya untuk persiapan U17, U20 di Piala Asia paling tidak kita sudah punya juga pendanaan cash flow untuk mempersiapkan training camp dan lain-lain. Ini sesuatu yang menggembirakan dan saya bilang terima kasih Bapak. Dan dana besarnya yang nilainya nanti 200 lebih nanti akan diturunkan bertahap. Tapi mohon teman-teman media ingat bahwa PSSI itu bukan 100% dari pemerintah ya. Bahwa kita juga sudah mengumpulkan dana hampir 400 miliar buat tahun depan, tetapi kan tentu flow keuangannya bertahap, nggak bisa semuanya Januari, Februari, sedangkan programnya itu setahun. Lainnya kemarin kita menurunkan tim muda yang usianya 20,5, mungkin 20,5, 20,9 yang termuda di Asia Tenggara. Ya memang kembali kalau kita mau konsisten prestasi ya kita harus terus regenerasi. Apalagi di Liga saya mengucapkan terima kasih klub-klub juga sudah menerapkan usia U22 itu harus main 45 menit ya U23. Lalu di Liga 2 pun kita terapkan U21-nya. Jadi memang ini berjenjang. Dan tentu Coach Sintayong punya pilihan pemain yang banyak sekarang, yang dari Elite Pro Academy, dari Liga 2, Liga 1, ataupun beberapa pemain yang memang masih umurnya sesuai yang bisa dilibatkan. Walaupun kemarin saya lihat Coach Sintayong masih memanggil pemain seperti Asnawi, Arhan, yaitu pilihan pelatih ya. Dan kita lihat memang cukup berat persaingannya di AFF. Tapi ini kan kembali walaupun kita tidak punya target, ya kita harus berikan yang terbaik. Ya, dan saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, ya. Mereka juga bermain kemarin otot, yang akhirnya menang 1-0. Dan ini juga perlu dicatat untuk persiapan kita juga menuju SEA Games tahun depan sebagai juara bertahan. Dan sepertinya AFF juga ada kejuaraan U23 nanti di bulan Juli tahun depan, yang kalau tidak salah juga kita sedang mempropose kita jadi tuan rumahnya. Jadi ini memang kita coba buat program yang baik, karena saya yakin membuat tim yang konsisten ya dengan prestasi yang juga baik, ya memang program PSSI-nya harus baik, ya pemainnya baik, pelatihnya baik, sehingga kita bisa berkoordinasi menjadi sebuah kekuatan yang hari ini kita harapkan bisa konsisten seperti yang diharapkan. Dan saya mengucapkan terima kasih dari pihak swasta yang memberikan pendanaan, pemerintah, supporter ya. Kemarin saya dengar laporan game lawan Laos sama Filipina juga sold out, jadi kan istilahnya ya ini ada pendanaan dari masyarakat juga yang bisa dibantu. Mungkin itu sementara buat sepak bola. Mungkin ada pertanyaan? Yang kasar gitu ketika pertandingan kemarin, ada tanggapan soal itu Pak? Ya kembali dari tim official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional.
Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung, saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi, karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah, hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ini juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, Sekjen Wiset untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik. Dan saya rasa AFF banyak berubah. Jadi kita harapkan juga kejadian-kejadian kemarin ini hanya sebuah kejadian situasional saja, tetapi kita harus memprotek masa depan pemain-pemain kita. Ya, Marcelino masih umur 20, salah satu bintang. Kemarin Arhan Kaka juga itu umur 17 yang kakinya terlalu tinggi, salah satu pemain dari Myanmar, akhirnya ada luka di mukanya. Saya minta fotonya tadi malam. Hal-hal seperti ini ya kita harus juga memastikan perlindungan untuk pemain-pemain kita, karena memang ini aset untuk regenerasi tim masa depan kita. Cukup? Target realistis. Lalu kalau menurut tim ingin yang terbaik, ya, walaupun ini bagian dari program, gitu kan? Ya, apakah untuk AFF ataukah nanti AFF U23 itu kan, tapi ujungnya SEA Games ya. Dan memang ada bicara loh, tapi kan nanti poinnya berkurang ya. Kembali kan kita memang targetnya masuk ke 100 nanti di depan. Terkait dengan pimpinan federasi sepak bola di ASEAN itu melihat perkembangan sepak bola di Indonesia itu ada nggak, Pak? Contoh kayak pimpinan federasi sepak bola Thailand yang kita sama mereka itu kayak selalu dibanding-bandingkan. Mereka melihat kita sekarang bagaimana, Pak? Ya, kalau saya lihat memang Indonesia ini sekarang sangat menakutkan, tidak hanya untuk Asia Tenggara tapi juga untuk Asia. Dan kalau kemarin saya dengar dan saya juga dapat dikirim beberapa teman dari Malaysia, ada sebuah berita di Straits Times bahwa Malaysia bersama pemerintah dan kerajaan akan mendorong persepak bolaan lebih baik dari Indonesia. Ya, bahkan ada pelatih-pelatih kelas dunia dari Eropa yang disebutkan kemarin di New Straits Times nanti lihat aja. Nah, hal ini juga ya bagian ya memacu kita, karena kalau kita berpuas diri dengan prestasi hari ini, nanti 5 tahun lagi salaman sama saya pasti ketinggalan lagi. Gitu. Jadi pasti ketinggalan. Karena itu saya mendorong PSSI, ya, Asprof, tim nasional, liga harus terus meningkatkan daripada targetnya, manajemennya. Bahkan kemarin kita juga mengontrak Mr. Ogawa untuk 3 tahun ke depan, karena Liga 1 sekarang baik, tetapi Liga 2 itu kemarin saya dapat alert juga sepertinya ada dicurigai, ya jangan bilang ada ya, dicurigai sepertinya ada beberapa pertandingan kok antara yang ada diperkirakan hasilnya tepat. Nah, kemarin saya dapat dari sistem yang kita kerjasama sama FIFA. Nah, tapi saya nggak mau mundur dulu. Nah, karena itu kenapa Ogawa ini kita kontrak untuk depan juga memperbaiki Liga 2. Ya, dan Liga 2 dengan sistem VAR. Nah, Liga 3 dan 4 kita mau amatir supaya bagaimana ya perserikatan juga bisa bangkit lagi ke depan. Tapi ada juga yang klub industri, yang itu Liga 1, Liga 2. Ini yang kita sedang dorong dan sedang dibicarakan di Expo. Sekarang Mas setuju ungkapan Indonesia